Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari satu apapun. Teman-teman ya, kita boleh memikirkan orang lain, orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, anak-anak kita, itu tidak ada yang melarang teman-teman ya. Tapi kita juga memikirkan diri kita sendiri ya teman-teman ya. Ada suatu kejadian seorang emak-emak ya teman-teman ya, mungkin dia sangat menyayangi anaknya ataupun walaupun itu bukan anak kandungnya sendiri, dia adalah seorang anak angkat. Jadi selama bekerja di luar negeri itu kurang lebih 15 tahun teman-teman ya. Semua penghasilannya itu dikirimkan ke anaknya. Karena dia naluri seorang ibu ya, dia pasti ya seperti kita juga ya, begitu sayang kepada anak kita. Sehingga hasilnya semua dikirimkan kepada anaknya, walaupun itu anak angkat. Nah teman-teman ya, setelah 15 tahun dia kerja, mungkin udah capek ya, dalam benaknya itu udahlah, udah 15 tahun udah capek, punya rumah, udah punya penghasilan gitu ya. Dia begitu percaya kepada anaknya ya teman-teman ya. Nah setelah dia merasa udah cukup, udah capek, dia ingin pulang, ingin istirahat, ingin kerja seadanya. Betapa terkejutnya teman-teman setelah sampai di rumah. Hartanya semua ludes, nggak ada. Bahkan rumahnya juga sudah tidak ada. Jadi dia tidak punya apa-apa teman-teman. Dia nggak punya tabungan, dia nggak punya rumah, uang yang dikirimkan selama 15 tahun juga tidak ada. Betapa sedihnya ya teman-teman ya. Kemudian dia mau tinggal di mana kan gitu ya. Akhirnya dia itu dibawa ke panti teman-teman ya. Ke panti karena dia memang sudah tidak punya apa-apa teman-teman ya. Nah ini menjadi suatu pengalaman bagi kita, terutama bagi kita para TKW ya, dimanapun berada. Kita boleh kok menyayangi keluarga kita, kita boleh menyayangi anak-anak kita, itu bahkan wajib ya teman-teman ya. Tapi teman-teman juga ingat diri kita sendiri, kita juga harus memikirkan diri kita, harus memikirkan masa depan kita ya sebisa-bisanya lah teman-teman ya. Nggak satu dua lah seperti itu ya teman-teman ya, yang begitu menyayangi keluarganya sampai semua barang dikirim gitu ya. Ya kalau ada buktinya sih nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau terus kayak gitu semuanya nggak ada, terus kita pulangnya gimana? Rumah nggak ada, hasil kerja kita nggak ada, terus kita sengsara lagi ya. Kita jadi sengsara lagi, kita harus hidup seperti dari nol lagi karena semuanya nggak ada. Sedangkan tenaga kita udah habis terkuras, kita udah semakin tua. Nah, teman-teman kalau kirim uang ya sisihkan buat diri kita sendiri, seperti itu. Kita tabung sedikit demi sedikit aja. Untuk persiapan kita nanti kalau pulang berarti kita masih punya pegangan ya, takutnya seperti itu teman-teman ya. Tapi ya semua orang itu nggak sama ya teman-teman ya. Tapi ya nggak ada jeleknya kalau kita itu menyayangi diri kita, terus ibaratnya ngirim ke rumah sekian buat diri kita sekian gitu ya. Jadi kita juga memikirkan nasib kita sendiri. Bahkan itu saya itu sering melihat dan mengalami sendiri ya, bukan mengalami, maksud saya itu saya itu pernah melihat, ini pengalaman saya.
dia itu betul-betul apa ya, betul-betul itu kerja buat orang-orang di rumah. Bahkan dia sampai ngutang-ngutang buat makan sendiri, itu ngutang teman-teman ya. Kalau keluarganya udah minta kiriman, dia kayak orang Malang Jempali itu loh teman-teman. Sampai ngadain paspor lah, sampai ngadain apalah, KTP lah, kayak gitu. Karena demi orang rumah. Saya juga nggak tahu yang dikirimin siapa. Dia sering bilang gini, Bun, aku mau ngadain ini gitu ya. Kadang paspor, kadang ya cincin, kadang ya kalung. Ya, saya tanya, ini buat siapa? Kenapa kamu kok begitu apa ya? Pokoknya kayak orang kebingungan gitu, harus kirim. Kan gajian bentar lagi, ya tunggu gajian lah. Masa nggak bisa diomongin orang kita loh. Di sini tuh kerja kan gitu ya. Tapi dia tidak. Memang keluarganya itu memang harus minta kiriman segera gitu. Sedangkan gajinya udah dikirimkan, udah habis. Bahkan dia itu menyisihkan buat makannya aja nggak cukup gitu ya teman-teman. Dan dia itu apa ya, pokoknya kalang kabut apa, kalau ini orang rumah udah minta kiriman itu kalang kabut dia. Ini jangan dicontoh ya teman-teman ya. Terus bagi keluarga yang di rumah ya, kalau udah dikirimin ya kira-kira kan tahu sih gaji Taiwan itu seberapa. Kalau udah dikirim ya jangan minta lagi kalau belum gajian, kan kasihan kayak gitu sampai ngadain paspor. Kadang dia punya cincin digadain cincin, dia punya kalung digadain kalungnya, karena ia butuh uang untuk orang rumahnya. Dan itu kalau udah kayak gitu teman-teman ya, besok lagi gini, Bun, aku lapar loh, pengen itu tapi nggak punya duit, pinjem ya, kayak gitu. Uang kamu kemana? Kita kan gajinya sama, kenapa uang kamu nggak ada? Uangku udah dikirimkan, katanya seperti. Ini orang rumah ini ya, jangan apa ya, jangan terlalu mengharap ya. Jangan, pokoknya itu pengertiannya lah ya. Jangan kalau minta kiriman itu aja sadet-sadet. Kasihan yang di sini teman-teman ya. Apalagi yang masih potongan itu gajinya masih dikit, kalau minta kirimnya banyak-banyak, ya ampun. Padahal itu loh buat makan itu loh mereka nggak ada. Bahkan itu saya sering tahu ya, teman-teman ini pulsa itu loh, pengen pulsa itu loh direwangi ngutang dulu ya, uangnya udah habis dikirimkan ke Indo, kayak gitu. Saya harap teman-teman ya, apa ya, bolehlah menyayangi keluarga, uang dikirimin, bolehlah, itu juga kewajiban kita, tapi juga kita harus memikirkan kebutuhan kita juga ya teman-teman ya. Jadi kalau semua dikirimkan kita jadi repot sendiri. Jadi teman-teman harus bisa membagi ya, oh ini buat kiriman di rumah, ini buat pulsa, ini buat makan, ini buat kebutuhan, ini buat tabungan masa depan. Itu teman-teman harus bisa mengelola keuangan itu teman-teman, biar nantinya itu kita itu ya, kan kita punya cita-cita kalau udah pulang enak gitu ya, nanti kita kerja di sini lah, nanti pulangnya harus jangan seperti ini kan, kayak gitu. Lebih baik lagi daripada yang dulu kan gitu teman-teman ya. Kalau semua dikirimkan ya kita akhirnya ya nggak punya. Nah, emak-emak tadi sebagai contoh ya, ini bisa menjadi peringatan pada diri kita ya, para TKW ya. Bolehlah kirim uang, bolehlah kirimkan hasil kita, tapi juga memikirkan kita terus masa depan kita. Setidaknya kita harus punya tabungan ya teman-teman ya, kayak gitu teman-teman. Memang sulit ya, atau kadang-kadang itu kalau udah butuh di rumah itu udah butuh, ini harus bayar ini itu ya kita harus kirim gitu ya. Ya apa ya, tetap kita harus bisa menyisihkan lah, sedikit-sedikit kita menyisihkan.
Ya kalau memang butuh ya tunggu bulan depan lagi lah. Jangan sampai ngutang-ngutang sampai gadein kayak gitu, bahaya teman-teman ya. Ya kalau yang digadein itu teman kita orang baik, terus kalau kita gadain paspor, kita gadain KTP, terus itu kalau dibuat orang yang nggak baik terus dia buat ngutangin ke bank, itu kan kita yang susah, kan kita nanti akhirnya yang dicari-cari karena identitas kita kan dipakai tadi ya buat ngutang ke bank atau kemana, nantinya ujung-ujungnya kita yang susah. Dia akan cari kita karena itu tadi identitas kita sampai $100. Bahaya ya teman-teman ya, itu bahaya banget, bagi saya itu bahaya banget. Pokoknya yang penting teman-teman bisa membagi ya, bisa membagi antara kebutuhan diri sendiri, terus untuk yang dikirim, terus tabungan gitu ya, bagilah sedikit-sedikit, kalau kurang ya besok lagi, tunggu lagi, bulan depan lagi, seperti itu. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat, tetap semangat, jayo, sayangi diri kita juga, sayangi diri sendiri juga ya teman-teman ya, jangan sampai kita mengalami seperti mama tadi. Itu sangat mengerikan. Di sini kita udah susah, menderita, banting tulang, kerja siang malam, pulang nggak ada apa-apa, dihabiskan orang lain. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.